Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, KM, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Semoga aktivitas kita pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua ya. Baik, anak-anak, kalau begitu apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Ya. Duduknya dinyamankan terlebih dahulu, kemudian jika ada kotoran atau sampah di area atau lingkungan kalian, silahkan dibersihkan terlebih dahulu ya, agar kalian nyaman belajarnya, sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa cepat diserap ya, bisa cepat ditangkap oleh kalian ya. Ya, kemudian sebelum Ibu membahas mengenai materi pada hari ini, coba Ibu akan mengulas sedikit saja materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Coba ada yang ingat tidak materi yang disampaikan Ibu pada minggu lalu? Ya, silahkan Albi. Ya, sebutkan faktor-faktor atau penyebabnya. Iya, betul. Terima kasih Albi. Ya, jadi minggu lalu Ibu telah menyampaikan mengenai materi kemunduran umat Islam ya, dimana menurut Syekh Amir Syakib Arselan itu ada 6 penyebabnya. Yang pertama, umat Islam sudah tidak lagi mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Yang ketiga, mayoritas umat Islam itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Yang keempat, itu umat Islam tidak lagi mandiri dalam bidang ekonomi. Yang kelima, umat Islam tidak bisa menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan bersama. Kemudian yang terakhir, umat Islam gagal menemukan hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih pada materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu gerakan pembaharuan Islam ya. Coba di sini ada yang tahu gak apa sih gerakan pembaharuan Islam itu? Ya, silahkan Alia. Iya, betul. Terima kasih Alia. Berarti Alia sudah memiliki gambaran ya mengenai gerakan pembaharuan Islam itu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih detail mengenai gerakan pembaharuan Islam ya. Nah, pembaharuan secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Nah, dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan ini dikenal dengan istilah tajdid ya, yang kemudian makna tajdid ini secara harfiah berarti pembaharuan atau membarukan sesuatu, yang pelakunya ini disebut mujaddid ya. Jadi orang-orang yang melakukan gerakan pembaharuan itu disebut mujaddid ya. Nah, secara istilah, gerakan pembaharuan Islam ini adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ya. Jadi dalam hal ini gerakan pembaharuan Islam itu bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks Al-Quran atau hadis yang telah ada ya, tetapi hanya menyesuaikan paham atas keduanya ya. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, dalam hal ini betapapun ulama atau pakar di zaman dahulu itu yang mengeluarkan asumsi-asumsi ya atau pendapatnya, itu pasti ada kekurangannya ya, karena mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, mungkin dari pengetahuannya atau situasi pada saat itu. Nah, kemudian paham-paham yang dikeluarkan oleh para pakar atau para ahli pada zaman dahulu pada masa sekarang mungkin masih ada yang relevan ya, masih ada yang digunakan, tetapi mayoritas mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan orang-orang pada zaman sekarang ya. Nah, gerakan pembaharuan Islam ini tidak terfokus dalam satu bidang ya, misalkan terfokus dalam bidang pendidikan, tidak ya, tetapi gerakan pembaharuan Islam ini bisa mencakup berbagai bidang ya, misalkan bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, itu
bisa tercakup dalam gerakan pembaharuan. Nah, kemudian Tohiri Ibnu Asyur ini mengatakan bahwa pembaharuan agama itu mulai direalisasikan dengan mereformasi kehidupan manusia di dunia, baik dari sisi pemikiran agamisnya, yaitu dengan upaya mengembalikan pemahaman yang benar terhadap agama yang semestinya. Kemudian dari sisi pengalaman agamisnya, yaitu dengan mereformasi amalan-amalannya, dan juga dari sisi upaya untuk menguatkan kekuasaan agama tersebut. Di mana sebelum itu Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengutus kepada umat ini, yaitu umat Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Nah, dan hadis ini terbukti dengan adanya tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Nah, sebagai contoh, yang pertama ini ada Muhammad Ali Pasha, ya. Beliau adalah pendiri dinasti Mesir, di mana beliau meneliti bagaimana dahulu sebelumnya Mesir pernah jatuh ke tangan Perancis. Ketika beliau menganalisis, kemudian terbuktilah bahwa Perancis ini memiliki kemajuan di bidang teknologi peperangan. Nah, dengan hal itu, maka Muhammad Ali Pasha ini mengundang para perwira tinggi dari Perancis ini untuk melatih para anggota militer di Mesir. Seiring berjalannya waktu, untuk mengembangkan dan memperkuat anggota militer di Mesir, Muhammad Ali Pasha ini mendirikan sekolah militer dan mewajibkan para petani di luar daerah ini untuk melaksanakan wajib militer, ya. Nah, dalam hal ini maka Muhammad Ali Pasha mengusung gerakan pembaharuan Islam di bidang militer, ya. Kemudian contoh yang kedua, ini ada tokoh pembaharuan Islam di Indonesia, ya. Mungkin nama ini sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dulu beliau ini melakukan penilaian bahwa ada masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Jawa pada masa itu, yaitu adalah kemiskinan dan keterbelakangan, ya. Nah, dari kemiskinan dan keterbelakangan ini penguasa kolonial dan penguasa tradisional ini menindas para masyarakat Jawa, sehingga untuk menanggulangi masalah ini, beliau meneliti bahwa hanya satu solusinya, yaitu pendidikan. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan suatu organisasi Islam yang dinamakan Muhammadiyah, ya, yang dimana organisasi ini sebagai wadah bagi gerakan yang berupaya untuk mendorong proses transformasi sosial dan budaya yang bukan saja ditujukan untuk masyarakat Islam, tetapi juga untuk seluruh kelompok miskin dan tertindas sesuai dengan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam hal ini maka Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan gerakan pembaharuan di bidang pendidikan, ya. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya, coba Ibu akan mengetes terlebih dahulu, ya, yang telah Ibu sampaikan tadi. Akbar, coba jelaskan apa sih gerakan pembaharuan Islam itu? Iya, baik, bagus. Terima kasih, Akbar. Kemudian Ai coba jelaskan gerakan pembaharuan yang diusung oleh Muhammad Ali Pasha. Iya, bagus. Terima kasih, Ai. Kemudian terakhir Iman, coba jelaskan gerakan pembaharuan yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, bagus. Terima kasih, Iman. Ya, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi hari ini, yaitu gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama, pembaharuan di dunia Islam ini merupakan bagian yang mempengaruhi perkembangan Islam. Yang kedua, pembaharuan di dunia Islam bertujuan untuk menjaga nilai-nilai keislaman agar tetap terjaga di setiap zaman. Yang ketiga, pembaharuan Islam ini selalu dipengaruhi oleh banyak faktor,
tapi yang utamanya dari faktor internal dan eksternal umat Islam sendiri. Kemudian yang terakhir, pembaharuan Islam ini bukan membarukan Islam secara kontekstual, tetapi hanya menyesuaikan tatanan kehidupan yang bernilai Islam dengan kehidupan yang terus bergerak ke arah perkembangan dan kemajuan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak pada hari ini. Kemudian untuk tugas silakan kerjakan di buku paket halaman 125 ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Ya. Kemudian untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, silahkan KM pimpin teman-teman untuk berdoa ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.